Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Sekisah, seputar kisah penuh hikmah, tanpa berlama-lama. Mari kita mulai kisahnya. Sebelum dimulai ceritanya, terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa juga tuliskan Alhamdulillah sehat di kolom komentar ya. Semoga diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Cerita dimulai. Bandara Internasional John F. Kennedy, New York. Pintu kaca otomatis terbuka saat Aisyah melangkah masuk ke terminal keberangkatan Bandara JFK. Matanya menyapu ruangan luas dengan langit-langit tinggi dan papan elektronik yang terus memperbarui jadwal penerbangan. Suasana khas Bandara Internasional yang sibuk terasa, orang-orang berjalan cepat, suara koper yang diseret, dan pengumuman penerbangan yang sesekali terdengar melalui pengeras suara. Ia menarik napas dalam, mencoba mengusir kantuk yang masih menempel di kelopak matanya. Perjalanan dari hotel ke bandara terasa melelahkan, apalagi setelah jadwal meeting yang padat sejak pagi. Namun, sebentar lagi ia akan terbang ke Paris, perjalanan bisnis yang seharusnya menyenangkan. Aisyah mengenakan setelan monokrom yang elegan, celana panjang hitam dan blazer putih yang dipadukan dengan hijab warna senada. Wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan, hanya lip balm dan bedak tipis. Ia bukan tipe wanita yang suka menarik perhatian, tetapi aura anggun dan percaya dirinya selalu membuat orang melirik dua kali. Di tangan kanannya, boarding pass kelas 1 tergenggam rapi. First class, bukan sekadar kenyamanan, tapi juga penghargaan. Atas kerja kerasnya, tiket ini diberikan langsung oleh CEO perusahaan tempatnya bekerja sebagai bentuk apresiasi, karena telah berhasil menutup kesepakatan bisnis bernilai jutaan dolar di New York. Baiklah. Mari kita selesaikan ini, gumamnya, sambil menarik koper kabin berwarna navy blue, lalu berjalan menuju counter check-in. Counter check-in first class. Seorang petugas wanita di balik meja tersenyum profesional saat melihat Aisyah mendekat. Selamat malam, selamat datang di penerbangan Airlux menuju Paris. Bisa saya lihat paspornya? Aisyah menyerahkan paspornya. Petugas itu mengecek sebentar lalu mengangguk ramah. Kelas 1 ya, Bu. Anda bisa menuju jalur prioritas untuk pemeriksaan keamanan. Terima kasih, jawab Aisyah sopan. Proses check-in berjalan cepat dan lancar. Setelah menerima boarding pass yang sudah dicetak ulang, Aisyah segera menuju security check-in jalur prioritas. Di sana, ia melihat beberapa penumpang first class lainnya. Sebagian besar ekspatriat, dengan pakaian mahal, jam tangan mewah, dan koper bermerek petugas keamanan cukup ketat. Tetapi Aisyah sudah terbiasa. Ia melepas sepatu, menaruh barang-barangnya ke dalam wadah pemeriksaan, lalu berjalan melewati mesin pemindai. Tak ada masalah. Saat ia mengambil barang-barangnya kembali, seorang pria paruh baya dengan jas rapi berdiri di sebelahnya. Ia melihat ke arah Aisyah, lalu tersenyum ramah. Penerbangan malam ke Paris, ya? Tanyanya dengan aksen British yang kental. Aisyah mengangguk sopan. Ya, sepertinya kita satu pesawat. Ah, bagus. Saya James, pebisnis di bidang teknologi. Aisyah, senang berkenalan. Mereka bertukar beberapa kata sopan sebelum James kembali berbicara dengan asistennya yang berdiri di belakangnya. Aisyah tak terlalu memperhatikan. Ia hanya ingin segera masuk lounge, duduk santai sambil menikmati teh hangat sebelum penerbangan panjang ini dimulai. Lounge kelas 1 Airlux memang luar biasa. Nuansa modern dengan pencahayaan hangat, kursi kulit yang nyaman, serta pelayan yang sigap menawarkan minuman dan makanan ringan. Aisyah memilih duduk di sudut dekat jendela besar, memandang landasan pacu tempat pesawat-pesawat hilir mudik. Ia membuka laptop, mengecek email sebentar, lalu menutupnya lagi. Pikirannya mulai terasa berat, efek kurang tidur selama beberapa hari terakhir. Seorang pelayan wanita mendekat. Mau pesan sesuatu, Bu? Aisyah tersenyum. Teh chamomil, terima kasih. Beberapa menit kemudian, cangkir teh hangat tersaji di mejanya.
Aisyah menyesap perlahan, menikmati sensasi hangat yang meresap ke tenggorokannya. Matanya melirik jam di pergelangan tangan, tinggal 45 menit sebelum boarding. Tak lama, pengumuman terdengar. Penumpang first class penerbangan Airlux 109 menuju Paris. Silakan menuju gate 12 untuk boarding. Aisyah bangkit, mengambil tas tangan dan kopernya, lalu berjalan keluar dari lounge dengan langkah tenang. Suasana di gate 12 masih cukup tenang. Penumpang first class diberi prioritas masuk lebih dulu, sementara penumpang kelas bisnis dan ekonomi masih duduk menunggu giliran. Pramugari di pintu menyambut ramah saat Aisyah menunjukkan boarding pass-nya. Selamat datang di penerbangan Airlux, Bu. Terima kasih. Aisyah berjalan masuk ke dalam pesawat. Begitu melewati pintu, ia langsung disambut pemandangan kabin first class yang luar biasa. Kursi luas yang bisa direbahkan menjadi tempat tidur, lampu temaram yang memberi kesan eksklusif, serta minibar kecil di setiap seat. Ia menemukan kursinya, nomor 2A, dekat jendela. Dengan lega, ia menaruh tasnya di kompartemen atas lalu duduk. Sungguh nyaman. Ia hampir lupa betapa menyenangkan terbang dengan fasilitas ini. Beberapa menit kemudian, seorang pramugari asing berambut pirang dan wajah dingin berjalan mendekat. Name tag di seragamnya bertuliskan Emily tersenyum tipis. Tetapi ada sesuatu di tatapannya yang terasa tidak ramah. Maaf, Anda yakin ini kursi Anda? Tanyanya, nadanya datar tapi sedikit meremehkan. Aisyah mengerutkan kening. Ya, ini kursi saya. Emily menatap boarding pass Aisyah, lalu mengamatinya dari atas ke bawah. Mata birunya menyipit seolah sedang menilai sesuatu. Saya rasa ada kesalahan. Bisa saya lihat tiket Anda lagi? Aisyah menghela napas, lalu menyerahkan tiketnya. Emily memeriksanya dengan ekspresi yang sulit ditebak, lalu menoleh ke seorang pramugari lain yang berdiri di dekat pintu kabin. Satu momen, saya akan cek ke sistem, katanya. Lalu berjalan menjauh. Aisyah mengerutkan kening. Kenapa harus dicek lagi? Bukankah namanya sudah terdaftar? Beberapa detik kemudian, Emily kembali dengan ekspresi yang sama. Kami mohon maaf, sepertinya ada kesalahan dalam sistem. Kami perlu memindahkan Anda ke kursi di kelas bisnis. Aisyah terdiam. Sesuatu terasa aneh. Kelas bisnis? Ulangnya, memastikan Emily mengangguk, masih dengan ekspresi dingin. Ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, tetapi kami perlu Anda pindah. Aisyah menatapnya tajam. Ia tidak bodoh. Ini bukan masalah sistem. Ini sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak ingin dikatakannya secara langsung. Dengan tenang, Aisyah bersandar di kursinya. Saya tidak akan pindah. Emily tampak terkejut, tetapi dengan cepat menutupinya. Maaf, ini sudah keputusan manajemen. Aisyah tersenyum tipis, tetapi matanya tajam. Saya membeli tiket first class. Saya berhak duduk di sini. Emily mengatupkan bibirnya, lalu menoleh ke arah seorang rekan pramugarinya. Kalau begitu, saya akan panggil petugas keamanan. Dan di sanalah, konflik pertama di udara baru saja dimulai. Aisyah tetap duduk di kursinya. Ekspresinya tenang tapi matanya penuh ketegasan. Emily, pramugari berambut pirang itu, masih berdiri di depannya. Wajahnya mulai kehilangan kesabaran. Namun, sebelum sempat memanggil petugas keamanan, suara kapten, pesawat terdengar melalui pengeras suara. Para penumpang yang terhormat, ini adalah kapten Anda yang berbicara. Kami telah mendapatkan izin untuk lepas landas. Mohon kenakan sabuk pengaman Anda. Kami akan segera berangkat menuju Paris dengan estimasi waktu tempuh 6 jam 50 menit. Selamat menikmati penerbangan Anda. Emily tampak frustrasi, tetapi ia tak punya pilihan. Dengan gigi terkatup, ia akhirnya melangkah pergi, meninggalkan Aisyah di kursinya. Pesawat mulai bergerak perlahan menuju landasan pacu. Aisyah menarik napas panjang dan menenangkan diri. Ia tahu ada sesuatu yang janggal dengan cara Emily memperlakukannya, tapi ia juga tahu satu hal. Tidak ada seorang pun yang bisa mengusirnya dari kursi ini tanpa alasan yang jelas. Beberapa menit, kemudian pesawat akhirnya tinggal landas, menembus langit malam New York yang berbintang. Setelah tanda sabuk pengaman dipadamkan, layanan di kabin first class dimulai.
pramugari mulai berkeliling, menawarkan minuman dan handuk hangat kepada penumpang first class lainnya. Aisyah memperhatikan sesuatu yang mengganggu. Emily, yang seharusnya melayani semua penumpang dengan standar yang sama, terlihat hanya memberikan perhatian ekstra kepada penumpang kulit putih dan ekspatriat Eropa. Pria paruh-baya bernama James, yang tadi ia temui di bandara, disambut dengan penuh keramahan. Emily tersenyum lebar saat menawarinya sampannya. "Mr. James, apa Anda ingin tambahan anggur merah? Kami juga punya pilihan wine Francis yang baru datang hari ini," katanya dengan suara ramah. James tertawa kecil. "Oh, tentu. Kenapa tidak?" Namun, saat tiba giliran Aisyah, ekspresi Emily berubah dingin. Tanpa senyum, ia meletakkan handuk hangat di meja Aisyah dengan gerakan asal, seolah tak ingin melayaninya lebih dari yang diperlukan. "Minumannya?" tanya Emily singkat, nada suaranya jauh. Dari ramah, Aisyah menatapnya tajam. "Teh hijau, kalau ada." Emily tidak mencatat apapun. "Saya cek dulu." Tanpa menunggu jawaban Aisyah, ia langsung pergi. Beberapa menit berlalu, tetapi teh hijau yang diminta Aisyah tak juga datang. Sementara itu, penumpang lain sudah mendapatkan minuman dan makanan ringan mereka. Seorang wanita Eropa yang duduk di seberang Aisyah bahkan sudah menerima layanan makan malam lengkap dengan hidangan mewah. Aisyah menekan tombol panggilan pramugari. Lampu kecil di atas kursinya menyala. Namun 5 menit berlalu, tidak ada yang datang. Ia mencoba lagi. 5 menit lagi berlalu, masih tidak ada yang datang. Aisyah mulai merasa kesabarannya diuji. Ia menoleh ke arah lorong dan melihat Emily tengah berbicara dengan pramugari lain, tertawa kecil seolah tidak peduli dengan panggilannya. Saat Emily akhirnya berjalan melewatinya, Aisyah berbicara dengan nada tegas. "Maaf, saya sudah memanggil 2 kali. Bisa tolong bawakan teh hijau saya sekarang?" Emily berhenti, lalu menatapnya dengan ekspresi kosong. "Oh maaf, saya lupa." "Betul, Anda lupa," kata Aisyah menahan amarahnya. "Sepertinya Anda hanya lupa saat harus melayani saya." Ekspresi Emily berubah sedikit, tetapi ia tetap berusaha terlihat profesional. "Saya akan bawakan," katanya datar, lalu pergi. Tak sampai 1 menit, teh hijau yang tadi lupa akhirnya datang. Aisyah menyandarkan punggungnya, menatap teh di depannya tanpa menyentuhnya. Ia tahu ada sesuatu yang salah di sini. Waktu makan malam dimulai. Penumpang first class diberikan pilihan menu eksklusif yang sudah dipesan sebelumnya. Aisyah memilih menu vegetarian dengan nasi, sayuran, dan tahu berbumbu. Seorang pramugari lain, yang lebih ramah, akhirnya datang mengantarkan makanannya. Namun, baru saja Aisyah membuka tutup hidangan, ia langsung menyadari ada yang tidak beres. Hidangannya bukan menu vegetarian seperti yang ia pesan. Di piringnya ada sepotong ayam panggang. Aisyah menghela napas panjang. Ia sudah cukup sabar. Ia menekan tombol panggilan pramugari lagi. Kali ini Emily yang datang. "Ada masalah lagi?" tanya Emily dengan nada sarkastik. "Ya," jawab Aisyah tegas. "Saya pesan menu vegetarian. Ini ayam." Emily melirik piringnya sekilas, lalu mengangkat bahu. "Oh, mungkin dapur kehabisan menu vegetarian. Anda bisa makan ini atau menunggu makanan lain dibuat. Tapi itu bisa lama." Aisyah menatapnya, berusaha membaca ekspresi wanita itu. "Ini bukan sekadar kesalahan dapur. Ini disengaja. Anda sengaja, kan?" kata Aisyah perlahan. Emily berkedip, seolah tidak percaya Aisyah akan mengatakannya secara langsung. "Saya tidak mengerti maksud Anda." Aisyah tersenyum tipis, tapi matanya penuh ketegasan. "Jangan pura-pura tidak mengerti." Beberapa penumpang first class yang duduk di dekat mereka mulai memperhatikan. James, pria yang tadi Aisyah temui, menoleh dengan alis berkerut. Aisyah bisa saja mengalah dan tidak makan, tapi ia tidak akan membiarkan perlakuan ini begitu saja. Emily tampak ingin membalas, tetapi sebelum ia sempat bicara, seorang pramugari senior yang lebih berpengalaman tiba-tiba muncul di sampingnya. "Apakah ada masalah di sini?"
Tanyanya dengan suara profesional. Aisyah menatap pramugari itu dan memutuskan untuk berbicara. Ya, ada. Saya memesan menu vegetarian tapi diberikan ayam. Saya juga mengalami beberapa layanan yang tidak adil selama penerbangan ini. Pramugari senior itu menatap Emily dengan pandangan tajam. Emily, tolong pastikan ibu ini mendapatkan makanan yang benar. Sekarang. Emily tampak tak senang, tetapi ia tak bisa membantah perintah seniornya. Dengan wajah kesal, ia mengambil piring Aisyah dan pergi. Pramugari senior itu menoleh ke Aisyah. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, Bu. Kami akan segera mengurusnya. Aisyah mengangguk kecil. Terima kasih. Saat Emily berjalan menjauh, Aisyah tahu satu hal. Masalah ini belum selesai. Dan ia siap untuk menghadapi babak berikutnya. Aisyah duduk dengan tenang, tapi dalam hatinya, ia tahu masalah ini belum selesai. Ia sudah melihat cukup banyak perlakuan rasis sepanjang perjalanan ini, dari Emily yang mencoba memindahkannya dari first class, mengabaikan panggilannya, hingga kesalahan dalam pesanannya. Dan sekarang, ia bisa merasakan tatapan tajam pramugari itu dari kejauhan. Emily berjalan mondar-mandir di lorong kabin dengan ekspresi yang semakin ketus. Wajahnya seperti menahan sesuatu, mungkin kemarahan karena ia dipermalukan oleh pramugari senior tadi. Aisyah tidak terlalu peduli, ia hanya ingin menyelesaikan penerbangan ini dengan tenang. Namun, ternyata Emily belum selesai. Sekitar 1 jam setelah insiden makan malam, seorang pramugara datang membagikan formulir imigrasi untuk diisi oleh penumpang. Aisyah menerimanya dan mulai mengisi dengan tenang. Namun, tiba-tiba Emily kembali dengan suara yang dibuat cukup keras, agar semua orang bisa mendengar. Maaf, Bu. Katanya dengan nada dingin. Kami perlu melakukan pengecekan ulang untuk tiket Anda. Sepertinya masih ada kesalahan dalam sistem kami. Aisyah mendongak, menatapnya tajam. Pengecekan ulang? Tadi sudah dicek, dan saya sudah duduk di sini sejak awal. Emily tetap memasang wajah pura-pura profesional. Kami hanya ingin memastikan bahwa semua penumpang ada di tempat yang seharusnya. James, pria paruh baya yang duduk di seberang Aisyah, menatap Emily dengan alis berkerut. Bukankah seharusnya Anda sudah menyelesaikan masalah ini sebelum pesawat lepas landas? Tanyanya. Emily tampak sedikit tersentak karena ada yang ikut campur, tapi ia tetap bersikeras. Ini hanya prosedur. Aisyah menyadari sesuatu. Emily ingin mempermalukannya di depan semua penumpang first class. Tapi ia tidak akan membiarkannya. Dengan tenang, Aisyah mengambil boarding pass dari dalam tasnya, lalu menyerahkannya dengan ekspresi datar. Silakan. Cek lagi, katanya. Emily mengambil boarding pass itu, berpura-pura memeriksa, lalu mengembalikannya dengan enggan. Baiklah, terima kasih. Lalu, dengan suara lirih namun masih bisa terdengar, ia bergumam. Tak kusangka ada yang bisa masuk. First class hanya dengan keberuntungan. Sekilas, itu mungkin terdengar seperti komentar biasa. Tapi bagi Aisyah, itu jelas-jelas sebuah hinaan. Matanya langsung menatap Emily tajam. Beberapa penumpang lain juga mendengar ucapan itu. Seorang wanita muda yang duduk di barisan belakang terlihat mengeluarkan ponselnya, diam-diam merekam kejadian ini. James, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Saya rasa itu bukan cara bicara yang pantas untuk seorang pramugari, katanya dengan nada tajam. Emily tersentak. Ia menoleh ke arah James, tampak tidak menyangka ada yang membelanya. James melanjutkan. Saya sudah terbang dengan berbagai maskapai, dan saya belum pernah melihat seorang pramugari yang bersikap seperti ini kepada satu penumpang secara khusus. Anda tampak baik-baik saja melayani orang lain, tapi kepada wanita ini, Anda terus-menerus mencari kesalahan. Aisyah menatap James dengan sedikit terkejut. Ia tidak menyangka akan mendapatkan dukungan. Emily tampak semakin kesal. Wajahnya memerah, tapi ia masih berusaha mempertahankan sikap profesionalnya. Saya hanya menjalankan tugas saya. James tertawa kecil, penuh ironi. Tugas Anda? Atau kebencian pribadi Anda? Beberapa penumpang lain mulai ikut berbicara, berbisik satu sama lain. Wanita muda yang sejak tadi merekam akhirnya bersuara.
Maaf, tapi saya sudah merekam semuanya sejak tadi. Jika Anda masih ingin bertindak rasis, saya bisa mengunggahnya sekarang juga. Saya yakin maskapai Anda akan senang melihat ini viral. Emily terlihat semakin panik. Wajahnya pucat, dan ia mencengkeram nampan yang ia bawa dengan lebih kuat. Aisyah mengamati perubahan ekspresi Emily dengan diam-diam. Ia tidak perlu membela dirinya sendiri. Dunia sudah melihat siapa yang salah. Situasi semakin panas. Emily tahu ia terjebak, dan dalam keadaan frustrasi, ia akhirnya melakukan kesalahan fatal. Dengan suara tinggi ia berkata, "Saya hanya merasa aneh melihat seseorang seperti dia di first class. Biasanya kursi ini untuk orang yang memang pantas, bukan yang hanya numpang duduk." Kabin menjadi hening. Semua penumpang yang mendengar ucapan itu langsung terkejut. Beberapa bahkan terengah-engah tak percaya bahwa seorang pramugari berani mengatakan hal seperti itu secara terbuka. James menatap Emily dengan ekspresi jijik. "Astaga, Anda benar-benar melampaui batas." Aisyah tetap diam, menatap Emily dengan ekspresi datar. Ia tidak perlu berkata apa-apa. Emily sudah menghancurkan dirinya sendiri. Tak lama kemudian, seorang pramugari senior datang dengan wajah serius. "Ada masalah apa di sini?" Wanita muda yang merekam langsung angkat bicara. Pramugari ini barusan berkata bahwa penumpang ini tidak pantas duduk di first class. "Saya punya rekamannya." Pramugari senior menatap Emily dengan ekspresi terkejut dan marah. "Emily, ke kantor kapten. Sekarang." Emily tampak seperti ingin membela diri. Tapi akhirnya ia berbalik dan pergi dengan langkah tergesa-gesa. Pramugari senior lalu menoleh ke Aisyah dengan ekspresi penuh penyesalan. "Saya sangat meminta maaf atas kejadian ini, Bu. Kami akan menangani ini dengan serius." Aisyah mengangguk kecil. "Terima kasih." Setelah Emily pergi, suasana kabin menjadi lebih tenang. James menghela napas dan tersenyum kecil ke arah Aisyah. "Saya harap Anda tidak membiarkan kejadian ini merusak perjalanan Anda." Aisyah tersenyum tipis. "Tidak, saya sudah terbiasa menghadapi orang seperti dia." Wanita muda yang tadi merekam menoleh ke Aisyah. "Saya akan mengunggah ini. Orang-orang perlu tahu kalau rasisme masih ada, bahkan di langit." Aisyah menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Lakukan yang menurutmu benar." Dan dengan begitu pesawat terus melaju di langit malam. Tetapi satu hal sudah pasti, langit tidak mengenal kasta, dan tidak ada tempat untuk kebencian di dalamnya. Kabin first class masih terasa tegang setelah insiden barusan. Beberapa penumpang melirik satu sama lain dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Wanita muda yang merekam kejadian tadi sibuk mengetik di ponselnya, mungkin sedang menyiapkan unggahan yang akan meledak di media sosial. Aisyah duduk diam, menyesap teh hijaunya yang akhirnya datang tanpa gangguan. Tak butuh waktu lama sebelum seorang pria berseragam pilot berjalan memasuki kabin first class dengan langkah tegas. Semua mata langsung tertuju padanya. Kapten pesawat. Pria itu berusia sekitar akhir 40-an, dengan rambut coklat gelap yang sedikit beruban di sisi pelipisnya. Wajahnya tegas, tapi matanya tajam dan penuh wibawa. Di dadanya terdapat name tag bertuliskan Captain Daniel Mercer. Di belakangnya, pramugari senior yang tadi menegur Emily mengikuti dengan ekspresi serius. Kapten Mercer berhenti di samping kursi Aisyah lalu menunduk sedikit dengan ekspresi profesional. "Selamat malam, Bu. Saya Kapten Mercer, kapten penerbangan ini. Saya baru saja mendapatkan laporan mengenai insiden yang terjadi di sini." Suara pria itu terdengar berat dan berwibawa, tapi juga mengandung nada permintaan maaf yang tulus. Aisyah menatapnya, tetap tenang. "Terima kasih sudah datang, Kapten." Kapten Mercer menarik napas panjang. "Pertama-tama, saya ingin secara pribadi meminta maaf atas perlakuan yang tidak pantas yang Anda terima dari salah satu awak kabin kami. Tindakan tersebut sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai maskapai kami. Dan kami akan menangani hal ini dengan sangat serius." Aisyah menatap lurus ke arah kapten pesawat itu. Ia bisa melihat ketulusan di matanya, dan meskipun insiden ini masih menyisakan rasa tidak nyaman, ia menghargai tindakan ini. James, pria paruh baya yang tadi membelanya, ikut bersuara. "Kapten,
Saya rasa insiden ini lebih dari sekadar perlakuan tidak pantas. Pramugari itu jelas-jelas melakukan diskriminasi berdasarkan ras dan agama. Kalau bukan karena penumpang lain yang merekam kejadian ini, mungkin dia masih akan terus bertindak sesuka hatinya. Kapten Mercer mengangguk, ekspresinya semakin serius. Saya memahami kekhawatiran Anda, dan saya berjanji bahwa insiden ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Kami akan mengambil tindakan tegas begitu kami mendarat di Paris. Aisyah menyandarkan punggungnya menatap pria itu dengan penuh pertimbangan. Bolehkah saya tahu, Kapten, katanya perlahan, apa yang akan terjadi dengan pramugari tersebut? Kapten Mercer melirik ke arah pramugari senior di sampingnya sebelum menjawab. Begitu kami mendarat, Emily akan segera ditarik dari penerbangan berikutnya dan menjalani investigasi dari pihak maskapai. Rekaman insiden ini, serta laporan dari para saksi, akan menjadi bukti utama dalam proses peninjauan kinerjanya. Aisyah mengangkat alis. Dengan kata lain, bisa saja dia kehilangan pekerjaannya? Kapten Mercer tidak langsung menjawab, tapi tatapan matanya memberi cukup banyak jawaban. Maskapai kami memiliki kebijakan nol toleransi terhadap diskriminasi dalam bentuk apapun, katanya akhirnya. Kami tidak akan membiarkan seorang anggota kru yang bertindak tidak profesional tetap berada dalam tim kami. Aisyah menatap pria itu cukup lama sebelum akhirnya mengangguk. Baik, saya menghargai transparansi Anda. Kapten Mercer menghela napas lega. Saya juga ingin memastikan bahwa perjalanan Anda tetap nyaman. Jika ada yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki keadaan, jangan ragu untuk memberitahu saya. Aisyah berpikir sejenak. Saya hanya ingin bisa menyelesaikan penerbangan ini dengan damai, tanpa perlakuan diskriminatif lagi. Kapten Mercer tersenyum tipis. Anda punya jaminan? Saya. Setelah mengangguk sekali lagi, ia lalu berbalik dan berjalan keluar dari kabin, meninggalkan suasana yang sedikit lebih lega. Begitu Kapten Mercer pergi, pramugari senior yang tadi menemaninya mendekati Aisyah dengan ekspresi tulus. Saya benar-benar minta maaf atas kejadian tadi, Bu, katanya. Kami akan memastikan bahwa pelayanan setelah ini sesuai dengan standar tertinggi yang seharusnya Anda dapatkan. Aisyah mengangguk sopan. Terima kasih. Setelah itu, pramugari senior itu pergi untuk kembali bekerja. James menoleh ke arah Aisyah dengan senyum kecil. Yah, sepertinya dia akhirnya mendapatkan balasannya. Aisyah mengangkat bahu. Semoga saja dia belajar sesuatu dari ini. Wanita muda yang tadi merekam akhirnya menutup ponselnya dan menoleh ke Aisyah. Saya tetap akan mengunggahnya. Ini bukan hanya tentang satu orang pramugari. Ini soal sistem yang masih membiarkan diskriminasi seperti ini terjadi. Aisyah tersenyum kecil. Lakukan yang menurutmu benar. Wanita itu mengangguk mantap. Jangan khawatir, aku akan menandai maskapai ini. Aku ingin melihat bagaimana mereka merespons. James tertawa kecil. Sepertinya mereka akan kerepotan menjawab itu nanti. Aisyah hanya menghela napas. Ia tidak menginginkan perhatian, tapi ia tahu bahwa kejadian ini lebih besar daripada dirinya sendiri. Jika dengan menyebarkan insiden ini bisa membuat maskapai dan industri penerbangan lebih sadar akan diskriminasi yang masih terjadi, maka itu adalah hal yang baik. Setelah semua ini, Aisyah akhirnya bisa menyandarkan punggungnya dengan lebih santai. Ia menutup mata sebentar, mencoba mengistirahatkan pikirannya. Dan untuk pertama kalinya sejak pesawat lepas landas, ia merasa sedikit lebih tenang. Pesawat Airlux 109 akhirnya mendarat dengan mulus di Bandara Charles de Gaulle, Paris. Suara roda pesawat menyentuh landasan terdengar jelas, diikuti dengan sedikit guncangan sebelum akhirnya pesawat berhenti total. Aisyah membuka matanya perlahan. Setelah kejadian tadi, ia berhasil tidur selama beberapa jam, cukup untuk mengumpulkan energi sebelum menghadapi apa yang mungkin menunggunya di Paris. Suara kapten pesawat terdengar melalui pengeras suara. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di Paris. Silakan tetap duduk hingga lampu sabuk pengaman dipadamkan. Terima kasih telah terbang bersama Airlux Airlines.
Aisyah menghela napas. Ia siap untuk keluar dari pesawat ini. Namun, sebelum ia sempat bangkit, seorang pramugari senior mendekat dan berbicara dengan suara rendah. Bu Aisyah, setelah Anda turun dari pesawat, pihak manajemen maskapai ingin bertemu dengan Anda untuk membahas insiden tadi. Aisyah menaikkan alisnya sedikit. Mereka yang memintanya? Pramugari itu mengangguk. Ya, pihak Airlux sudah menerima laporan dari kapten pesawat dan kru lain. Mereka ingin menyampaikan permintaan maaf secara resmi. Aisyah berpikir sejenak lalu mengangguk. Baik, saya akan ikut. Setelah keluar dari pesawat, Aisyah mengikuti seorang staf maskapai ke ruang tunggu eksklusif yang biasanya hanya digunakan untuk tamu VIP atau penumpang dengan keanggotaan tertinggi. Di dalam ruangan itu, 2 orang pria berdiri menunggunya. Salah, satunya mengenakan jas rapi dengan logo Airlux di dada kirinya. Jelas seorang pejabat tinggi di maskapai. Pria itu melangkah maju dan menyodorkan tangannya. Selamat siang, Bu Aisyah. Saya Michael Loran, Direktur Layanan Pelanggan Airlux. Kami sangat menyesal atas kejadian yang Anda alami dalam penerbangan kami. Aisyah menjabat tangannya dengan sopan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu saya. Michael menghela napas, ekspresinya serius. Kami sudah meninjau laporan dari kapten pesawat, pramugari senior, serta beberapa penumpang lain yang menjadi saksi. Kami juga telah melihat rekaman yang beredar. Aisyah melirik wanita muda yang tadi merekam kejadian itu. Ia berdiri di sudut ruangan dengan tangan terlipat di dada, jelas ingin melihat bagaimana maskapai akan menangani masalah ini. Michael melanjutkan, kami ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Tindakan Emily benar-benar tidak dapat diterima dan bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan kami. Aisyah menatap pria itu dengan tenang. Lalu, apa yang akan kalian lakukan? Michael tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, Emily telah diberhentikan sementara dari tugasnya dan akan menjalani investigasi internal. Kami memiliki kebijakan nol toleransi terhadap diskriminasi dan kami sedang mempertimbangkan pemutusan kontraknya. Aisyah mengangguk. Saya menghargai keputusan itu. Tapi saya ingin tahu, bagaimana kalian akan mencegah hal seperti ini terjadi lagi? Michael tampak sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Ia menatap asistennya sebelum menjawab. Kami akan memperketat pelatihan kru kami, terutama dalam hal keberagaman dan layanan pelanggan. Selain itu, kami akan memperbaiki sistem pelaporan internal agar awak kabin yang bersikap diskriminatif dapat dilaporkan lebih cepat. Aisyah menatapnya dalam diam, menilai apakah jawaban itu cukup tulus atau hanya sekadar formalitas. Wanita muda yang tadi merekam ikut angkat bicara. Tapi bagaimana dengan publik? Saya yakin orang-orang ingin tahu bagaimana maskapai ini menangani kasus ini. Michael mengangguk dengan ekspresi serius. Kami akan mengeluarkan pernyataan resmi dalam beberapa jam ke depan. Kami ingin memastikan bahwa maskapai kami transparan dan bertanggung jawab. Aisyah akhirnya menghela napas pelan. Baiklah, saya harap ini bukan hanya janji kosong. Michael tersenyum kecil. Kami berjanji akan membuktikannya. Setelah pertemuan itu selesai, Aisyah keluar dari ruang tunggu dan berjalan menuju area kedatangan bandara. Ponselnya bergetar, wanita muda yang tadi merekam kejadian itu mengirimkan tautan. Video sudah viral. Airlux discrimination trending di Twitter. Aisyah membuka tautan itu. Video insiden tadi sudah ditonton jutaan kali, dan ribuan komentar membanjiri unggahan tersebut. Banyak yang mengecam Emily, sementara yang lain memuji Aisyah karena tetap tenang menghadapi situasi itu. Tiba-tiba, ponselnya bergetar lagi. Kali ini, pesan dari rekan bisnisnya di Paris. Aisyah, kamu baik-baik saja? Kami melihat beritanya di Twitter. Aisyah tersenyum kecil. Dunia memang cepat sekali bereaksi. Namun, ia tidak ingin terjebak dalam drama ini lebih lama. Ia hanya ingin menikmati waktu di Paris dan melanjutkan pekerjaannya. Saat ia keluar dari bandara, udara Paris yang dingin menyambutnya. Ia menarik napas, dalam, membiarkan semua kejadian di pesawat tadi perlahan-lahan menghilang dari pikirannya. Namun, satu hal pasti, langit tidak mengenal kasta
dan tidak ada tempat bagi kebencian di dalamnya. Emily berjalan dengan langkah cepat, kepalanya tertunduk, wajahnya tegang. Begitu pintu kabin pesawat dibuka, ia langsung bergegas keluar tanpa menoleh ke kiri atau kanan. Ia tahu ia dalam masalah besar. Sejak kapten pesawat menegurnya, ia sudah merasa situasinya semakin tidak terkendali. Dan sekarang, setelah mengetahui bahwa videonya sudah viral dan trending di media sosial, ia benar-benar panik. Setelah keluar dari lorong pesawat, ia disambut oleh seorang supervisor Airlux yang sudah menunggunya dengan ekspresi dingin. "Emily Carter?" Suara pria itu terdengar tajam. Emily menelan ludah. "Ya, kami perlu bicara. Ikut saya." Tanpa banyak bicara, Emily mengikuti pria itu menuju ruang khusus maskapai. Ia bisa merasakan tatapan tajam beberapa kru lain yang berpapasan dengannya. Begitu masuk ke dalam ruangan, Emily melihat dua orang lainnya sudah menunggu di sana. Michael Lauren, Direktur Layanan Pelanggan Airlux, dan seorang wanita berusia 50-an dengan jas formal. Emily langsung mengenali wanita itu. Sophie Morrow, Kepala HR Airlux untuk wilayah Eropa. Jantung Emily berdegup kencang. Jika HR sudah turun tangan, itu berarti nasib pekerjaannya benar-benar dipertaruhkan. Sophie menatap Emily dengan ekspresi tajam. "Duduk." Emily menelan ludah dan duduk perlahan. Michael Lauren membuka sebuah folder di depannya. "Emily, kami telah menerima laporan tentang insiden yang terjadi dalam penerbangan Airlux 109 dari New York ke Paris." Emily tetap diam, menunduk. Michael melanjutkan. "Kami juga telah meninjau rekaman video yang saat ini sedang viral di internet. Video tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Anda telah bersikap diskriminatif terhadap seorang penumpang first class. Kami ingin mendengar penjelasan dari Anda." Emily akhirnya membuka mulutnya. Saya tidak bermaksud bersikap rasis. Saya hanya melakukan tugas saya." Sophie mengangkat alisnya. "Tugas Anda? Dari laporan yang kami terima, Anda mencoba memindahkan penumpang dari first class tanpa alasan yang jelas, mengabaikan permintaan layanannya, memberikan makanan yang salah, dan bahkan membuat komentar yang menghina di depan penumpang lain." Emily merasa tangannya mulai gemetar. Saya tidak menyangka ini akan menjadi sebesar ini." Michael menatapnya dengan ekspresi dingin. "Karena Anda tidak mengira akan ketahuan." Emily terdiam. Sophie membuka folder di depannya, lalu menghela napas. "Emily Carter, berdasarkan kebijakan perusahaan kami mengenai diskriminasi dan standar pelayanan pelanggan, kami telah memutuskan bahwa Anda akan dipecat dari Airlux Airlines, efektif segera." Emily merasakan dunianya runtuh dalam sekejap. "Tunggu, apa?" Sophie menatapnya tanpa belas kasihan. "Kami tidak bisa mempertahankan awak kabin yang mencemarkan nama baik perusahaan di depan jutaan orang." Emily menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. Saya butuh pekerjaan ini." Michael menggelengkan kepalanya. "Anda harusnya memikirkannya sebelum bersikap diskriminatif terhadap penumpang." Emily menatap mereka dengan marah. "Jadi, hanya karena satu kesalahan, saya kehilangan segalanya? Sementara dia, wanita itu, akan terus hidup nyaman di first class? Ini tidak adil." Sophie menatapnya tajam. "Anda tidak dipecat karena satu kesalahan. Anda dipecat karena sikap Anda yang jelas-jelas melanggar nilai-nilai perusahaan. Dan jika Anda masih belum menyadari kesalahan Anda, maka keputusan ini memang sudah seharusnya." Emily merasakan dadanya sesak. Ia ingin membantah, ingin berteriak bahwa semua ini tidak adil, tetapi ia tahu ia tidak punya pilihan lain. "Silakan, serahkan ID staff dan seragam Anda. Anda akan dikawal keluar dari bandara oleh petugas kami." Emily menggigit bibirnya, lalu dengan tangan gemetar, melepas kartu identitasnya dan menyerahkannya ke meja. Seorang petugas keamanan yang sudah menunggu di pintu mendekat. "Silakan ikut dengan saya, Nona Carter." Dengan langkah berat, Emily berdiri dan berjalan keluar. Setiap langkahnya terasa seperti pukulan telak bagi hidupnya. Saat ia melewati terminal bandara, ia bisa merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya.
Beberapa petugas maskapai yang mengenalnya menatapnya dengan ekspresi campuran. Ada yang iba, ada yang puas melihatnya mendapatkan balasan. Saat tiba di pintu keluar, ia melihat layar TV besar yang menampilkan berita terkini. Viral. Pramugari. Airlux dipecat. Setelah kasus diskriminasi dalam penerbangan first class, Emily menatap layar itu dengan perasaan hancur. Dunia sudah mengetahuinya, dan sekarang ia benar-benar kehilangan segalanya. Sekian kisah dari kami, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر